Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Pikiran Fang Yuan memasuki bukaannya. Setelah roda tulang putih memasuki lubangnya, itu melayang di sepanjang gelombang laut purba emas sejatinya, setengah tenggelam dan setengah mengambang, menunjukkan penampilan tak bernyawa. Cacing Gu secara alami terluka, rusak, atau bahkan mati. Roda tulang putih ini sudah diambang kehancuran dan tidak dapat lagi digunakan, kecuali aku dapat menemukan bambu tulang Gu dan menggabungkannya dengan Gu api hantu untuk memperbaikinya. Fang Yuan berpikir dalam hatinya. Ada banyak Gu penyembuhan yang tidak ditujukan untuk tubuh manusia. Beberapa Gu, seperti Gu asap serigala, secara khusus digunakan untuk mengobati luka serigala, sedangkan Gu lainnya, seperti Gu besi kasar digunakan untuk mengobati kelabang emas gergaji mesin. Gu bambu tulang, dikombinasikan dengan Gu api hantu, dapat memperbaiki kerusakan roda tulang putih, sehingga dapat berfungsi kembali. Berbicara tentang roda tulang pertempuran Gu, sebenarnya cukup terkenal, karena digunakan oleh peringkat 8 demonik Gu Immortal Shen Jiao. Dia juga dikenal sebagai Raja Iblis Tulang Kebanggaan. Bakatnya luar biasa dan mengejutkan. Ketika dia menjadi Gu Abadi peringkat 6, dia tidak memiliki Gu peringkat 6. Dia datang dengan gerakan pembunuh yang dikenal sebagai White Bone Chariot. Kereta tulang putih terdiri dari banyak Gu peringkat 5, seperti roda tulang putih, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Gu peringkat 6. Berdasarkan kecerdikannya, Shen Jiao mencapai alam peringkat 8, dan membuat jurus pembunuhnya, medan perang tulang putih, terkenal di dunia. Itu adalah gerakan pembunuh yang menggabungkan 3 kekuatan immortal Gu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia menggunakan ini untuk mendominasi dunia, membunuh Gu immortal dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, namanya yang ganas menyebar luas saat dia menyebabkan jalan yang benar menjadi tidak berdaya. Nahus, kapan saya bisa mencapai tahap seperti itu? Dalam kehidupan masa lalunya, Fang Yuan hidup selama sekitar 500 tahun, dan menjadi Gu Immortal peringkat 6, selangkah lagi dari peringkat 7. Ketika dia kemudian menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur, dia diserang oleh jalan yang benar dan akibatnya meledakkan diri sendiri. Setiap kali dia memikirkan leluhur laut darah, Raja Iblis Tulang yang bangga, yang mulia Iblis Hantu Jiwa, semuanya adalah karakter yang luar biasa. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan. Sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, aku harus seperti ini, tidak terkendali oleh alam fana, melakukan hal-hal tanpa khawatir, membunuh siapapun yang aku tidak suka. Ketika hatiku jahat, aku membantai semua makhluk, dan ketika aku berbudi luhur, aku memberkati dunia. Dunia bergerak sesuai dengan emosi saya mendominasi segalanya, setiap musuh yang menentang saya diinjak-injak. Oh, ini adalah kebebasan sejati, kehidupan yang ceria dan riang. Fang Yuan menghela nafas tulus dan mengeluarkan Gu mutiara cerah dari sakunya. Mutiara cerah Gu sudah berdebu, cahayanya redup. Disegel di dalam adalah perjalanan abadi tetap, aura Gu abadi juga memudar. Fang Yuan mengeluarkan lemparan gelap Gu. Gu dan Gu yang berdebu ini terlihat hampir sama, bentuk seperti kepompong ulat sutra, kecuali warnanya hitam tua. Fang Yuan mentransfer esensi purbanya, kepompong ulat sutra hitam bergoyang, 10 sulur berputar seperti ular, dan memanjat Gu mutiara cerah. Hanya dalam waktu singkat, mutiara cerah Gu diselimuti oleh kepompong ulat sutra hitam. Ini dikenal sebagai melemparkan mutiara dalam kegelapan, dikembangkan selama pertempuran 5 wilayah, untuk menyembunyikan aura cacing Gu sepenuhnya. Karena itu, aura perjalanan abadi tetap bahkan lebih redup sekarang. Prajurit Chang San Yin, kamu mencoba menyegel kupu-kupu giok yang indah ini. Ge Yao berdiri di samping dan secara bertahap memahami niat Fang Yuan. Fang Yuan memberinya senyum misterius dan menyimpan mutiara gelap itu ke dalam sakunya dan terus terkubur dalam penelitiannya di medan perang. Medan perang ini dibuat 20 tahun yang lalu, setelah pertempuran antara Chang San Yin dan Hatu Gu. Chang San Yin adalah Gu Master tahap puncak peringkat 4, sedangkan Hatu Gu sudah menjadi Gu Master tahap awal peringkat 5 yang juga memimpin sekelompok besar bawahan. Keduanya awalnya adalah teman masa kecil,
tetapi mereka jatuh cinta dengan wanita yang sama. Wanita itu akhirnya memilih Chang Sanyin, dan sejak saat itu Hatu Gu menjadi dipenuhi dengan kemarahan cemburu. Hal ini menyebabkan permusuhan tak henti-hentinya tumbuh di antara mereka berdua, kebencian yang hanya bisa dibersihkan dengan darah yang lain. Setelah Hatu Gu meracuni ibu Chang Sanyin, untuk menemukan pencucian salju Gu, dia memimpin kawanan serigala jauh ke dataran beracun. Ketika dia mencapai dataran, Chang Sanyin mengatur penyergapan di sana. Ketika Hatu Gu membawa gerombolan banditnya dan datang, saat sekelompok besar serigala menyerang dari segala arah. Ini adalah pertarungan sengit sampai mati, sampai matahari terbenam. Akhirnya, serigala semuanya terbunuh, bersama dengan semua bandit kuda, yang terbunuh atau melarikan diri. Chang Sanyin berada di batasnya, dan esensi purba Hatu Gu habis. Keduanya terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Kedua pria itu bertarung sampai mata mereka memerah dan memanfaatkan segala sesuatu di sekitar mereka untuk mendapatkan keuntungan. Mereka bergulat bersama, menggigit gigi mereka, mencakar dengan tangan mereka, sampai akhirnya mereka menghabiskan semua kekuatan mereka, dan jatuh ke tanah, dengan kekuatan yang hampir tidak cukup untuk bernapas. Musuh hidup dan mati, yang dulunya berteman dekat yang tak tertandingi, hanya berjarak 2 atau 3 langkah satu sama lain, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah terengah-engah dan saling menatap. Mereka adalah Master Gu yang kuat, satu pahlawan yang benar, yang lainnya iblis-iblis, namun keduanya telah kehilangan kekuatan mereka. Pada saat ini, keduanya rapuh seperti seorang anak, jika seekor kelinci berlari dan menghalangi wajah mereka, mereka akan mati lemas. Mereka menemui jalan buntu, ketika tiba-tiba Hatu Gu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, dia adalah Master Gu peringkat 5, dan tingkat pemulihan esensi purbanya lebih cepat dibandingkan dengan Chang Sanyin. Esensi purbanya pulih lebih dulu, cukup baginya untuk melemparkan tombak tulang beracun. Melihat tombak tulang ditembakkan ke arahnya, mata Chang Sanyin melebar, saat ledakan kekuatan ajaib muncul dalam dirinya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia berhasil memutar separuh tubuhnya, tetapi tombak tulang beracun, yang telah diarahkan ke kepalanya, masih menembus dadanya. Intensitas rasa sakit membuat Chang Sanyin mengaum, tetapi dengan mengandalkan kekuatan serigala Gu untuk meningkatkan kekuatannya, dia berhasil mematahkan tombak tulang dan mencengkeramnya erat-erat di tangannya. Perlahan, dia menyeret tubuhnya ke sisi Hatu Gu. Pada akhirnya, Chang Sanyin mengambil tombak tulang beracun dan menusuknya ke mata Hatu Gu, mengakhiri hidup musuh bebuyutannya. Meskipun Chang Sanyin telah menang, racun tombak tulang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan memanfaatkan semua esensi purba yang baru saja dia pulihkan, dia mengaktifkan penguburan janin serigala Gu. Gu ini menggunakan 108 spesies serigala betina hamil yang berbeda, dan spesialisasinya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Jika selama mereka memiliki satu napas tersisa, pengguna dapat diselamatkan. Chang Sanyin menggunakan Gu, mengebor ke tanah, dan tertidur. Sekitar 30 tahun kemudian, Master Gu peringkat 3, Ma Hongyun, dikejar ke medan perang oleh sekawanan serigala. Dalam keputusasaannya, dia secara kebetulan berhasil menemukan Chang Sanyin yang terkubur. Setelah Ma Hongyun menyelamatkan Chang Sanyin, yang terakhir tidak hanya membantunya mengusir serigala, tetapi juga membantunya menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Dalam perebutan kekuasaan di padang rumput di masa depan, Chang Sanyin menyumbangkan jasa yang tak terhitung jumlahnya, dan Ma Hongyun yang lahir sebagai budak menjadi penguasa istana kekaisaran. Chang Sanyin mengalami pasang surut kehidupan, kisahnya cukup legendaris. Kisahnya menyebar luas ke seluruh utara, itu bukan rahasia lagi. Kemudian, dengan bantuan Ma Hongyun, dia menjadi Gu abadi peringkat 7, menerima gelar Jenderal Serigala Langit, mendapatkan otoritas yang lebih besar. Pada akhirnya, saat melawan invasi benua tengah, dia tewas dalam pertempuran, dan keturunannya mewariskan biografinya. Ini juga mengapa Fang Yuan sangat berpengetahuan tentang sejarahnya. Saya menemukannya. Pencariannya yang panjang akhirnya berakhir. Fang Yuan melangkah maju dan menemukan ekor serigala besar di rumput. Ekor serigala, tertutup lumpur, ditutupi oleh rumput beracun dan hampir tidak terlihat. Jika bukan karena kegigihan dan pencarian hati-hati Fang Yuan, itu tidak mungkin ditemukan. Awalnya, saat Ma Hongyun melarikan diri,
dia tersandung ekor serigala ini. Ketika dia menarik ekor serigala, dia tidak hanya menyelamatkan Chang San Yin, tetapi juga dirinya sendiri. Fang Yuan merasa diliputi oleh emosi, dia meraih ekor serigala dan menariknya keluar secara paksa. Tiba-tiba, tanah menggeliat, dan tubuh serigala betina besar muncul dari tanah, matanya tertutup, seluruh tubuh ditutupi bulu ungu, dengan perut putih. Itu sangat besar, bahkan saat berbaring, itu lebih tinggi dari seseorang. Ge Yao buru-buru berlari, wajahnya memerah karena terkejut, serigala apa ini, mengapa begitu besar? Ah, sepertinya serigala betina, lihat perutnya, pasti hamil. Ini bukan serigala, ini Gu. Kata Fang Yuan, mengeluarkan pisau tajam dari cangkir perspektif bergerak Gu. Dia mengiris perut serigala, menyebabkan luka panjang muncul. Segera, perut serigala yang menonjol terkoyak, dan sejumlah besar cairan ketuban, bercampur dengan darah, dimuntahkan ke seluruh tanah, bagian bawah tubuh Fang Yuan basah kuyup. Ge Yao melihat apa yang terjadi, dan buru-buru melompat keluar untuk menghindari menjadi korban kotoran. Dia kemudian melebarkan mulutnya karena terkejut, berteriak, mengapa ada seorang pria di dalam rahim serigala? Saat cairan ketuban terus mengalir keluar, seseorang juga keluar. Itu adalah Chang San Yin yang sebenarnya. Matanya tertutup, dan tubuhnya penuh dengan luka, terutama bagian dengan tombak setengah tulang yang mencuat. Dia ditutupi cairan ketuban kental, ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, dan kulitnya hijau. Fang Yuan dengan cepat berjongkok dan mengulurkan tangannya. Sepertinya dia sedang mengamati luka Chang San Yin, tetapi nyatanya, dia diam-diam mencubit leher Chang San Yin. Chang San Yin yang malang, seorang pahlawan yang berhasil membunuh musuhnya, dan hidup selama 20 tahun lagi menggunakan cacing gunya. Setelah 10 tahun atau lebih, tuannya yang ditakdirkan muncul dan menyelamatkannya. Tapi sekarang Fang Yuan telah turun tangan, masa depan pria ini, Jenderal Serigala Langit, yang terkenal dan Gu Immortal peringkat 7 masa depan terbunuh. Chang San Yin meninggal saat dia tidak sadarkan diri, tidak bisa menahan, hanya menghela napas samar. Ketika Fang Yuan membunuhnya, tubuhnya bahkan tidak gemetar. Tak perlu dikatakan, karena dia tidak sadarkan diri, dia tidak bisa meledakkan cacing gunya. Pikiran Fang Yuan memasuki lubangnya dan segera menemukan beberapa nafas kura-kura Gu di dalamnya. Nafas kura-kura Gu adalah Gu penyimpanan, seperti Gu mutiara cerah, itu digunakan untuk menyegel cacing Gu. Sebelum Chang San Yin memasuki perut serigala, untuk mencegah cacing Gunya mati kelaparan, dia menyegel cacing Gunya satu persatu di nafas kura-kura Gu. Mereka adalah peringkat 4 Gu, berbentuk seperti batu oval, dan ukurannya sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Permukaan batu ditutupi dengan tanda, mirip dengan cangkang kura-kura. Dengan membocorkan aura jangkrik musim semi musim gugur, Fang Yuan langsung menyempurnakan nafas kura-kura ini Gu. Dia mengeluarkan semua kura-kura, dan di bawah pengawasan Ge Yao, dia menghancurkan mereka semua satu persatu untuk mengungkapkan Gu di dalamnya. Ada total 8 Gu dari jalur perbudakan, yang semuanya adalah cacing Gu peringkat 4 yang berharga. Beberapa dari mereka bahkan lebih berharga daripada Gu peringkat 5 biasa. Chang San Yin dengan cermat mengatur koleksi ini, dan dengan set Gu ini, dia membuat reputasi untuk dirinya sendiri di dataran utara. Menggunakan set Gu ini, dia membunuh Master Gu peringkat 5 sebelumnya. Dan dengan bantuan jangkrik musim semi musim gugur, semuanya menjadi milik Fang Yuan. Dan sekarang, saya akhirnya memiliki satu set Gu peringkat 4 yang sangat baik dari dataran utara. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum tipis. Tapi hanya mengambil cacing Gu bukanlah tujuan keseluruhan dari perjalanan Fang Yuan. Setelah menempatkan semua cacing Gu ke dalam lubangnya, dia mengalihkan perhatiannya ke mayat Chang San Yin. Dia mulai menggunakan cacing Gu, membantu tubuh untuk detoksifikasi. Bukankah dia sudah mati? Ge Yao bertanya di sisinya, tampak bingung. Detoksifikasi orang yang hidup masuk akal, tetapi apa gunanya mendetoksifikasi mayat? Fang Yuan tidak repot-repot menoleh untuk menjawabnya, tetapi mengatakan kepadanya, berhentilah mencari, gunakan Gu pembersihmu dan bantu. Fang Yuan dan Ge Yao bekerja secara bergiliran, lambat laun, mayat Sang Chan Yin kehilangan toksisitasnya. Jangan bilang, apakah dia Chang San Yin? Dia ayahmu. Ge Yao tiba-tiba menyadari, dan mengirim tatapan bertanya ke arah Fang Yuan,
tidak, putra Chang Sanyin adalah penduduk asli dataran utara. Melihat penampilanmu, kamu jelas orang asing. Fang Yuan mendengus dingin, berkata tanpa ekspresi, sudah kubilang, aku Chang Sanyin. Saat racun di tubuhnya dibersihkan, permukaan kulit Chang Sanyin berangsur-angsur kembali ke kulit alaminya, kehilangan warna hijau yang menyedihkan yang datang sebagai akibat dari racun. Fang Yuan, setelah melihat pembersihan hampir selesai, meminta gadis itu untuk mundur. Dia melucuti pakaiannya Chang Sanyin, dan membilasnya dengan air. Kamu ingin membawa tubuhnya kembali. Ge Yao menduga, namun, tindakan Fang Yuan berikutnya segera membalikkan dugaannya. Dia melihat Fang Yuan mengambil resimen semut hitam dari lubangnya. Fang Yuan menyuntikkan esensi purbanya, dan semut hitam segera bergegas menuju mayat pucat dan telanjang Chang Sanyin dan mulai mengkonsumsinya. Semut hitam merangkak di seluruh Chang Sanyin, menelan semua kulitnya ke dalam perut mereka, mengubah mayat menjadi tendon berdaging yang berantakan, dan meninggalkan tubuh yang tidak dapat dikenali. Ge Yao melihat apa yang terjadi, dan menahan keinginan untuk muntah. Fang Yuan mengumpulkan semut setelah selesai, mengeluarkan benih, dan menanamnya ke tanah. Saat dia menuangkan esensi purbanya, benih mulai tumbuh pada tingkat yang terlihat, berakar, berkecambah, dan mekar menjadi bunga yang indah. Bunga itu mekar penuh, namun cukup aneh karena tampak seolah-olah tertutup selaput kulit, seperti daging bagian dalam mulut. Kelopak bagian dalam juga memiliki deretan gigi gergaji kecil yang bergerigi. Semut hitam berkumpul menjadi satu kelompok, memanjat bunga, dan memasuki inti bunga. Bunga itu kemudian menutup lagi, giginya yang bergerigi berputar liar, saat gigi bergesekan satu sama lain, itu mengeluarkan suara bersenandung, dan membuat seluruh bunga bergetar. Fang Yuan mengeluarkan cacing gu lainnya, yang gagal dikenali Ge Yao. Gu berubah menjadi kobaran api warna-warni, dan menempel di bagian atas bunga. Bunga itu berputar liar saat terbakar dalam api, mengeluarkan jeritan tajam. Jeritan bunga itu begitu tajam sehingga memaksa Ge Yao untuk menutupi telinganya dan bergerak mundur beberapa langkah lagi. Pada titik ini, gadis itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, metode aneh ini berbau jalan iblis. Kulit Ge Yao memucat, dan ketika dia melihat Fang Yuan, dia melihat wajahnya tidak berubah, berdiri di tempat, kedua matanya bersinar saat dia memperhatikan bunga itu. Buka! Tiba-tiba, kedua mata Fang Yuan memancarkan ledakan cahaya saat dia berteriak keras. Mahkota bunga membuka celah kecil, memungkinkan nyala api warna-warni masuk. Setelah itu, seluruh bunga tiba-tiba meledak dan cacing gu terbang keluar. Guo memiliki warna multiwarna, terus berubah, kadang-kadang kuning hijau, dan kadang-kadang ungu darah. Seperti kabut berasap yang naik ke atas. Kulit manusia gu, penyempurnaannya akhirnya selesai. Fang Yuan, setelah melihatnya, menghela nafas lega. Selanjutnya, dia mengambil gu yang lama dari lubangnya, karena berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Angin sepoi-sepoi terbang keluar dari lubang, mengalir ke seluruh tubuh Fang Yuan, menembus kulit, tendon, dan tulangnya. Fang Yuan awalnya menggunakan 3 gu, kulit perunggu kuno, tulang besi esensi, dan tendon baja emas, untuk memodifikasi tubuhnya, dan sekarang semuanya hanyut. Kemudian, dari perspektif bergerak cangkir gu, dia mengeluarkan belati tajam. Adegan berikut akan sedikit berdarah, kamu harus menutup matamu. Dengan tangannya mencengkeram belati, dia memberikan peringatannya kepada Ge Yao. Ge Yao buru-buru menarik napas, menatap Fang Yuan dengan bingung, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian pada saat berikutnya, pupil gadis itu menyusut, kedua tangannya menutupi mulutnya, tidak dapat menahan teriakan khawatirnya. Di bawah tatapannya yang ngeri, Fang Yuan mengarahkan belati ke dadanya dan dengan lembut mengirisnya. Swiss. Dia telah memotong dari dirinya sendiri dari leher ke perutnya. Namun anehnya, darahnya tidak mengalir keluar, dia telah menyiapkan gu yang berdarah sebelumnya. Setelah itu, Fang Yuan tanpa ekspresi menggorok belati di sepanjang bagian tengah tubuhnya, lalu dia mengulurkan tangannya dan merobek kulit dari dadanya. Gadis itu, setelah melihat pemandangan kekerasan yang mengerikan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak berulang kali mundur lagi, seluruh wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Fang Yuan mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit, dan di bawah desakan pikirannya, asap warna-warni yang melayang di udara menutupi seluruh dadanya.
Mendesis. Di tengah suara aneh itu, dada telanjang dan berdarah Fang Yuan ditutupi oleh lapisan kulit baru. Keanehannya adalah, meskipun kulitnya baru saja tumbuh, ia tidak memiliki kelembutan seperti bayi yang diharapkan, sebaliknya ia memiliki kekokohan pucat kulit tua. Kemudian, Fang Yuan mengulangi prosesnya, mengupas kulit lengan dan kakinya, menghilangkannya sepenuhnya, untuk menumbuhkan lapisan kulit baru. Ini, jangan bilang, Ge Yao secara bertahap bisa melihat apa yang sedang terjadi, dan tercengang. Ketika dia mengupas kulit punggungnya, Fang Yuan agak bermasalah, tetapi di bawah usahanya yang keras, dia berhasil. Akhirnya, tiba saatnya untuk bagian yang paling kritis, wajah. Fang Yuan berhenti sejenak, beristirahat sejenak, lalu, mengangkat belatinya, dia membidik ujung kelopak matanya. Ge Yao menyaksikan dengan seluruh tubuhnya gemetar, namun tangan Fang Yuan stabil seperti besi cor, setiap tindakannya tepat dan kecil. Dia pertama-tama memotong kelopak matanya, diikuti oleh rongga matanya, ujung pisau melengkung keluar dan mencapai telinganya, dan bergerak dari pipinya ke dagunya. Berbalik di dagunya, dia melakukan hal yang sama ke sisi lain, dan akhirnya menyelesaikan lingkaran. Selanjutnya, Ge Yao melihat Fang Yuan menghilangkan wajahnya sendiri, jantungnya berdebar kencang, dan kakinya terasa lemah. Asap warna-warni kemudian beterbangan lagi, dan menumbuhkan lapisan kulit baru. Selanjutnya, Fang Yuan melakukan hal yang sama pada kulit di leher, telinga, dan kulit kepalanya. Ketika dia memalingkan wajahnya untuk melihat Ge Yao, dia sudah berubah menjadi orang baru, menampilkan penampilan Chang San Yin. Sudah kubilang, aku Chang San Yin. Dia berkata dengan nada hambar. Ge Yao memandang Fang Yuan dengan tidak percaya, dia benar-benar berbicara dengan aksen dataran utara yang sempurna. Tentu saja Fang Yuan bisa berbicara dengan aksen utara, dia hanya memilih untuk tidak melakukannya sebelumnya. Kamu, jarinya diarahkan ke Fang Yuan, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya menjadi pucat, dan ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan. Fang Yuan tertawa jijik secara internal, tubuh manusia hanyalah sekarung daging, saya baru saja mengganti karung, apa gunanya membuat keributan seperti itu? Yang disebut kecantikan dan jelek adalah hal-hal yang dangkal dan lemah. Jika ini adalah bumi, orang tidak memiliki kekuatan dan jalan abadi dipotong, maka biarlah. Tetapi di dunia ini, hanya kehidupan abadi yang layak dikejar. Gu kulit manusia ini, ratusan tahun kemudian, akan dikembangkan oleh Gu Master selama pertempuran kacau 5 wilayah. Itu bisa digunakan oleh Gu Masters untuk dengan cerdik menyamar sebagai orang lain, dengan wajah mereka identik. Banyak Master Gu benua tengah, menggunakan kulit manusia Gu, mampu menembus jauh ke dalam markas musuh. Memungkinkan pembunuhan rahasia dan penghancuran massal, itu telah sangat meningkatkan kekuatan militer benua tengah, membuat 4 wilayah lainnya panik dan meragukan satu sama lain. Tidak memperhatikan wanita cantik yang ketakutan itu, Fang Yuan berdiri di tempatnya dan membawa tangannya sejajar dengan mata untuk mengamatinya. Sekarang, tangannya telah benar-benar berubah. Sidik jari dan jejak telapak tangannya persis sama dengan Chang San Yin. Selanjutnya, dia merasakan dadanya. Dadanya awalnya halus dan rata, tetapi sekarang memiliki rambut dada yang memanjang ke bawah dari tenggorokannya ke selangkangannya. Dia merasakan hidungnya sendiri, hidung kaku pria utara, lalu dia merasakan pipinya yang kasar. Dia mengeluarkan cermin dan mengamati wajahnya sudah menjadi Chang San Yin, sampai-sampai dia mulai menumbuhkan rambut dengan gaya yang sama. Bahkan uban yang datang dengan usia tua benar-benar ditiru. Kulit manusia Gu, itu mengacu pada fakta bahwa kulit manusia adalah bahan utama cacing Gu. Selain itu, transformasi tersebut merupakan transformasi total. Tidak hanya kulit, tetapi rambut, warna mata, bentuk tulangnya, dan bahkan luka lama benar-benar direplikasi. Ge Yao memandang Fang Yuan, rasanya seperti orang mati baru saja bangkit. Kamu, siapa kamu? Dia menatap Fang Yuan, penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Fang Yuan memberinya senyuman, berkata dengan lembut, sudah kubilang, saya Chang San Yin. Apakah menurutmu aku bodoh? Beberapa saat yang lalu, saya melihat semuanya, saya melihatnya secara langsung sampai akhir. Juga, kamu orang luar, berhenti menggunakan aksen utara kami untuk berbicara. Gadis itu menjerit, ekspresinya tampak hampir gila. Fang Yuan menatapnya dengan tatapan perhatian,
wajahnya menunjukkan kebijaksanaan besar yang datang seiring bertambahnya usia. Dia menghela nafas penuh dengan emosi besar. Nona kecil, yakinlah, maksudku tidak ada salahnya. Aku Chang San Yin, dari awal hingga akhir, aku tidak berbohong padamu. Jadi bagaimana Anda menjelaskan apa yang baru saja terjadi? Gadis muda itu bertanya. Mata Fang Yuan melirik ke atas, mengabaikan gadis itu, dan melihat ke langit. Ekspresinya linglung saat dia berbicara dengan nada yang mengingatkan. Nona kecil, pernahkah kamu mendengar tentang kejang jiwa? Kejang jiwa. Ge Yao memiliki tatapan kosong, matanya berkedip kebingungan, dan nadanya tidak pasti. Maksudmu, ketika tubuh diambil alih oleh jiwa lain? Fang Yuan perlahan dan lembut menjelaskan, sepertinya kamu pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, Anda benar, saya berada di ambang kematian, tanpa ada yang menyelamatkan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan jiwa saya. Di padang rumput beracun, berawan sepanjang tahun, dan matahari tidak terlihat, yang memungkinkan jiwa saya mengembara dengan bebas. Saya mengembara selama 20 tahun penuh, sampai saya bisa merebut tubuh Master Gu asing. Sementara aku berteleportasi kembali dengan cacing buku, aku bertemu denganmu secara kebetulan. Benarkah? Apakah apa yang kamu katakan benar? Hehehe, jika aku bermaksud menyakitimu, aku akan membunuhmu sejak lama, tidak akan ada alasan untuk mengizinkanmu menemaniku di sini, atau bahkan mengajarimu cara bertarungkan. Itu benar tapi, jika aku ingin menjaga dirimu, aku tidak akan membiarkanmu menyaksikan hal-hal ini. Kamu adalah penduduk asli dataran utara, dan aku adalah Chang San Yin yang hebat, aku tidak akan melakukan hal-hal tercela pada gadis sepertimu. Mengapa saya hanya berhasil merebut mayat setelah 20 tahun? Itu karena saya tidak ingin membantai penduduk asli dataran utara karena alasan egois saya sendiri. Nona kecil, maukah kamu menyerangku karena orang luar? Senyum Fang Yuan cerah seperti matahari, berbicara dengan nada lurus. Ge Yao secara bertahap lengah, kata-katamu masuk akal. Jika Anda benar-benar Chang San Yin, maka Anda akan menjadi pahlawan besar dataran utara kami. Untuk orang luar belaka, saya pasti tidak akan mempersulit Anda. Namun bagaimana Anda bisa membuktikan identitas Anda? Fang Yuan terkekeh dan ekspresinya berubah, mengungkapkan jejak arogansi milik seorang ahli senior. Saya, Chang San Yin, tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya adalah saya, mengapa saya perlu membuktikan diri? Gadis kecil, jika kamu ingin pergi sekarang, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Pernyataan Fang Yuan yang mengizinkannya pergi berhasil mengguncang keraguan Ge Yao, menciptakan keraguan besar di hatinya. Fang Yuan tidak melewatkan kesempatan ini, gadis kecil, tidak apa-apa untuk waspada, tapi pikirkan saja, berapa banyak kesempatan yang aku miliki untuk membunuhmu di jalan. Tidak perlu menyebutkan hal lain, pikirkan saja waktu yang kita habiskan untuk terbang. Aku hanya harus melepaskan tanganku dan kamu akan jatuh ke dalam kelompok tikus paku bumi, kematianmu pasti-pasti. Tapi bukankah saya melakukan itu? Pertemuan kami ditakdirkan, karena kamu memiliki keberanian untuk melarikan diri dari pernikahanmu, mengapa kamu tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku? Ge Yao terdiam. Fang Yuan mengamati ekspresinya dan tahu waktunya sudah matang, menyelesaikan penjelasannya, ikutlah denganku, kamu masih muda, tidak aman bagimu untuk berkeliaran di kedalaman padang rumput beracun sendirian. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu sedang mencari menara salju? Anda ingin menemukan Gu pencuci salju di menara salju, dan membawanya kembali ke klan untuk mendapatkan pahala besar, memungkinkan Anda untuk membatalkan pernikahan Anda, bukan? Sejujurnya, garis pemikiran itu tidak realistis, 1 atau 2 cuci salju Gu tidak akan mengubah situasimu. Kebetulan aku juga membutuhkan pencucian salju Gu. Aku akan membawamu untuk mencari menara salju dan menangkap beberapa cucian salju Gu, lalu aku akan membawamu kembali ke sukumu dan secara pribadi membujuk ayahmu. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Mata Ge Yao langsung bersinar terang, aku ingat ayah mengidolakanmu, mengatakan bahwa kamu adalah pahlawan yang hebat. Ayah pasti akan mendengarkanmu. Tapi untuk apa Anda masih membutuhkan pencucian salju Gu? Ibumu sudah meninggal. Menghela nafas. Suara Fang Yuan melankolis, ekspresinya kesepian, dia menundukkan kepalanya sebelum tersenyum pahit, aku sudah tahu ibuku meninggal karena racun lebih dari 20 tahun yang lalu.
Saya tidak dapat menemukan cuci salju Gu dan kembali tepat waktu, saya tidak berbakti. Tahukah Anda, sejak saat itu, cuci salju Gu sudah menjadi obsesi saya. Saya pasti harus menangkap satu dan berlutut di depan makam ibu saya untuk bertobat. Air mata jatuh di pipi Fang Yuan saat dia berbicara tentang ini. Gadis itu melihat air mata Fang Yuan dan benar-benar yakin dengan kebohongan Fang Yuan. Hatinya sakit dan terhibur, Senior Chang San Yin, ini bukan salahmu. Semuanya karena Hatu Gu terkutuk itu. Jangan bicara lagi, ayo pergi. Fang Yuan melambaikan tangannya dan berjalan ke depan. Maaf, saya salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Ge Yao merasakan sedikit rasa bersalah, segera mengikuti di belakang Fang Yuan untuk meminta maaf. Fang Yuan menghibur gadis itu, menyebabkan rasa bersalah batinnya menjadi lebih berat. Keduanya terus berjalan ke kedalaman padang rumput beracun, kabut ungu terus menjadi lebih padat, dan bahkan binatang buas tahan racun seperti serigala janggut beracun jarang muncul. Setelah berjalan 2 hingga 300 li, Fang Yuan dan Ge Yao tidak punya pilihan selain menggunakan Gu mereka untuk mendetoksifikasi diri mereka sendiri. Setelah berjalan 5 hingga 600 li lagi, kabut ungu beracun menjadi begitu tebal sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Burung pipit kabut Ge Yao Gu sudah kehilangan penggunaannya dalam situasi seperti itu. Namun, Fang Yuan sudah siap dan masih bisa mengintai jarak 1000 langkah. Senior Chang San Yin, kita harus kembali. Kita masih bisa pergi ke arah lain, mungkin kita bisa menemukan spirea salju di sana. Jika kita masuk lebih dalam, aku khawatir. Wajah Ge Yao dipenuhi dengan warna ungu, dia sudah mencapai titik di mana dia tidak tahan lagi. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menolak untuk menerima sarannya, bersikeras untuk bergerak maju. Gadis itu tidak mengerti, tetapi Fang Yuan dipahami bahwa spirea salju tumbuh di lingkungan yang sangat beracun. Dan padang rumput beracun ini juga memiliki banyak sejarah. Di bagian terdalam padang rumput beracun, ada tanah yang diberkati di mana peringkat 7 Gu Immortal Zi Yanran, bergelar Lady Poison Scorpion, tinggal. Sejumlah rumput beracun yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tanah yang diberkati Zidu dengan banyak rawa dan rawa beracun besar. Sejumlah besar binatang beracun dan Gu beracun tinggal di tanah yang diberkati. Racun dari makhluk beracun ini terakumulasi sedemikian rupa sehingga bahkan tanah yang diberkati pun tidak dapat menahannya. Dengan demikian, setiap beberapa tahun, pintu masuk tanah yang diberkati akan terbuka untuk melepaskan gas beracun yang padat di luar. Sebagian besar gas beracun terbentuk menjadi kabut racun ungu di padang rumput beracun. Beberapa makhluk di anak tangga terendah tanah yang diberkati juga mengambil kesempatan ini untuk menyelinap keluar. Dengan demikian, ada sejumlah besar serigala berjanggut beracun di padang rumput beracun. Setelah periode yang lama dari siklus ini, perubahan total terjadi pada lingkungan tanah yang diberkati Zidu. Awan gelap menutupi sekelilingnya sepanjang tahun, menciptakan dunia tanpa cahaya. Kabut ungu berlama-lama dan menyiksa semua makhluk hidup. Sejumlah besar rumput beracun tumbuh, dan serigala berjanggut beracun mengamuk di sekitar pinggiran tanah beracun. Padang rumput telah menjadi zona terlarang bagi makhluk hidup dan dinamai padang rumput beracun oleh manusia karena ketakutan. Tanah yang diberkati Zidu berada di tengah padang rumput beracun, dan tempat Fang Yuan saat ini berada di sekitar pusat. Di kedalaman padang rumput, kabut beracun tebal berlama-lama sepanjang tahun, mendorong pertumbuhan sejumlah besar spirea salju. Fang Yuan tahu jika dia bertahan bergerak maju sedikit lebih lama, dia pasti akan melihat spirea salju. Benar saja, seperti yang dia harapkan, setelah berjalan maju beberapa ratus langkah lagi, Fang Yuan menemukan spirea salju. Menara salju setinggi 20 kaki itu memiliki banyak cabang dan daun di batang hitam pekat, kontras dengan cabang spirea yang terkulai yang tak terhitung jumlahnya yang berwarna putih bersih. Di dalam kabut ungu tebal, itu tampak suci dan mulia. Fang Yuan berjalan ke menara salju bersama Ge Yao, yang segera berteriak gembira. Keduanya mulai dengan hati-hati mengamati daun seputih salju di cabang spirea. Segera, Ge Yao menemukan satu daun yang sudah berubah menjadi Gu. Itu adalah pencucian salju Gu peringkat 4 yang tak ternilai harganya. Kemampuan detoksifikasi Snow Wash Gu luar biasa, diakui secara luas oleh Gu Master Dataran Utara. Keduanya mencari untuk waktu yang lama dan menemukan 3 cuci salju Gu.
Fang Yuan hanya mengambil satu dan memberikan dua lainnya kepada Ge Yao, menyebabkan gadis itu dalam hati merasa bersyukur. Setelah dia memperoleh pencucian salju Gu, Fan Yuan mengeluarkan mutiara gelap. Gu abadi, perjalanan abadi tetap, disegel di dalam, dan pada saat itu, diam-diam mengeluarkan sedikit aura abadinya. Jika aura ini bertahan, itu akan dengan mudah ditemukan oleh Gu Immortals. Sudah waktunya. Fang Yuan berkehendak dan memanggil Gu dari bukaannya. Dia menuangkan esensi purbanya ke arah Gu sekaligus, mengubah Gu menjadi lemari besi merah, yang kemudian dengan kuat menyegel mutiara gelap itu. Segera, aura Gu abadi terpotong tanpa sedikit pun bocor. Ini adalah cacing Gu yang ditangkap Fang Yuan di Gunung Sanca, unik untuk lantai, kabinet besi Gu. Fang Yuan membawa lemari besi di punggungnya dan berjalan kembali ke jalan mereka datang bersama Ge Yao. Setelah berjalan sekitar 2 hingga 300 li, Fang Yuan berhenti dan mengeluarkan Raja Bunga Perbendaharaan Bumi Gu, menyimpan lemari besi di benang sarinya, lalu menanamnya jauh di bawah tanah. Gu ini adalah Gu peringkat 5 dan Fang Yuan harus menghabiskan cukup banyak upaya untuk menanamnya. Esensi purbanya tidak cukup, jadi untuk jangka waktu tertentu, dia harus menuangkan esensi purba perlahan sambil menyerap batu purba. Butuh 4 jam sebelum dia selesai. Di Gunung Qingmao, Fang Yuan telah memperoleh warisan Biksu Anggur Bunga. Biksu Anggur Bunga telah menyembunyikan cacing Gu-nya ke dalam bunga perbendaharaan Bumi Gu. Bunga perbendaharaan Bumi Gu hanyalah Gu peringkat 2, dan hanya setelah itu maju lagi dan lagi, ia bisa menjadi Raja Bunga Perbendaharaan Bumi peringkat 5. Ketika Raja Bunga Perbendaharaan Bumi mekar terbuka, itu 10 kali lebih besar dari Bunga Perbendaharaan Bumi. Ia memiliki kelopak emas gelap besar yang selembut sutra dan di kedalaman benang sarinya ada cairan bunga emas gelap. Namun, ketika Raja Bunga Perbendaharaan Bumi ditutup-tutup, seluruh ukurannya lebih kecil dari kepalan tangan bayi. Itu benar-benar meringkuk di kedalaman tanah, tidak membocorkan sedikit pun aura. Setelah menanam Raja Bunga Perbendaharaan Bumi, Fang Yuan dengan hati-hati menghancurkan semua jejaknya di tanah. Pada saat ini, dia telah benar-benar dan sepenuhnya menyembunyikan perjalanan abadi tetap Immortal Gu. Lubang Fang Yuan tidak dapat menyimpan perjalanan abadi tetap. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menyembunyikan Gu abadi dan mengambilnya di masa depan. Di padang rumput yang begitu luas, siapa yang mengira Gu abadi yang sangat berharga dimakamkan di sini? Namun aura Gu abadi masih menjadi masalah. Auranya akan bertahan lama dan menarik Gu Immortals. Dengan demikian, Fang Yuan sebentar-sebentar menyegel Gu abadi ketika dia menguburnya, itu untuk menjaga dari pencarian Gu Immortal. Kecuali, Gu Immortal yang datang memiliki Gu abadi investigatif, mampu melihat melalui tanah dan mengintai ratusan li jauh ke dalam tanah, kemungkinan penemuannya tipis. Jika perjalanan abadi tetap Gu benar-benar ditemukan oleh beberapa Gu Immortal dan diambil, Fang Yuan hanya bisa mengaitkannya dengan nasib buruknya. Namun, bahkan jika itu terjadi, dia sama sekali tidak akan membawa perjalanan abadi tetap bersamanya. Dibandingkan dengan Gu abadi, dia merasa hidupnya sendiri lebih berharga. Keduanya terus bergerak melalui padang rumput dan kembali ke medan perang itu. Ketika mereka mencapai tempat itu, Fang Yuan mencari arah lain dan tidak bergerak di sepanjang jalan semula mereka, menggunakan hati kembali Ge Yao Gu untuk menunjukkan arah. Perjalanan pulang tidak mulus, Fang Yuan dan Ge Yao menghadapi serangan kelompok serigala berkali-kali. Mereka bahkan bertemu dengan ribuan kelompok serigala 3 atau 4 kali, Fang Yuan hanya bisa meraih Ge Yao dan terbang ke langit untuk menghindari bencana ini. Saat keduanya semakin dekat ke tepi luar padang rumput beracun, jumlah serigala dan kesulitan yang mereka hadapi menurun. Sekitar 100 serigala janggut beracun menerkam Fang Yuan dan Ge Yao. Fang Yuan tertawa cerah, dia senang alih-alih terkejut saat dia terbang ke udara dan menunjuk ke bawah. Perbudakan serigala Gu, pergi. Perbudakan serigala peringkat 2 Gu berubah menjadi gumpalan asap biru dan turun, menyelimuti Raja Serigala 100 binatang buas. Raja Serigala 100 binatang berjuang dengan intens, jiwanya melawan dengan kuat. Tapi di depan jiwa 100 orang Fang Yuan, itu gagal sama sekali. Melolong. Ketika Fang Yuan mendarat di tanah, Raja Serigala 100 binatang berlari di sekitar kaki Fang Yuan dengan ekornya bergoyang seperti anak anjing kecil.
Kelompok serigala yang dibawanya juga tetap tidak bergerak di bawah komandonya, menjadi antek Fang Yuan. Ini sudah menjadi kelompok serigala kedua yang telah ditundukkan Fang Yuan. Saat mereka melanjutkan, kekuatan Fang Yuan menjadi lebih kuat, kelompok serigala di sekitarnya semakin besar. Perjalanan kematian mereka sebelumnya tanpa sadar telah menjadi tamasya santai. Ketika kelompok serigala yang mengikuti Fang Yuan meningkat menjadi 1000 serigala, dengan 400 raja serigala binatang, padang rumput beracun tidak lagi menakutkan. Dengan keamanan ini, Fang Yuan mulai menyelesaikan cacing gu dari perbatasan selatan. Penduduk asli dataran utara adalah xenofobia, penampilan aslinya akan membuatnya menderita pengucilan dan kewaspadaan kemanapun dia berjalan, membuatnya sulit untuk melakukan sesuatu, dan cacing gu perbatasan selatan juga merupakan kekurangan besar yang dapat mengekspos identitasnya. Fang Yuan yang berhati-hati secara bawaan tidak akan membiarkan celah ini ada. Semua cacing gu padanya yang bukan dari dataran utara harus ditangani. Padang rumput beracun yang luas dan besar menjadi lebih gelap di malam hari. Angin bertiup di dekat telinga saat lolongan serigala bisa terdengar, menyerupai tangisan roh pengembara. Api menyala diam-diam di padang rumput. Ge Yao mendekati api, mengeluarkan hawa dingin di tubuhnya. Ada panci di atas api, dan sup daging sedang dimasak di dalamnya, mengeluarkan bau harum. Ge Yao menelan ludahnya saat rasa laparnya semakin meningkat. Akhirnya, dia menelan dan bertanya kepada Fang Yuan, senior Chang San Yin, bisakah sup daging ini sudah dimakan? Fang Yuan duduk di seberang gadis muda itu, keduanya dipisahkan oleh api. Jangan terburu-buru, daging kering ini baru saja masuk ke dalam panci, perlu dimasak hingga mendidih. Tunggu sebentar lagi, saat dagingnya lembut dan berair, itu akan sangat enak. Fang Yuan mengeluarkan cangkir perspektif bergerak gu saat dia berkata dengan jelas. Oh, kita masih harus menunggu begitu lama. Ge Yao cemberut, wajahnya yang cantik bersinar dalam nyala api, bersama dengan jubah panjangnya yang eksklusif untuk dataran utara dan aksesorinya yang indah, itu menunjukkan gaya yang unik. Tapi pemandangan yang begitu tenang tidak cukup bagi Fang Yuan untuk melihat kedua. Tatapannya tertuju pada cangkir perspektif yang bergerak gu. Piala perspektif bergerak gu adalah gu peringkat 5, sekarang berada di dataran utara, itu ditekan ke peringkat 4. Berbicara tentang kapasitas, itu lebih lemah dari gu peringkat 4 lainnya. Mahal untuk diberi makan, salah satu yang paling mahal di antara cacing gu peringkat 5. Itu juga sangat berat pada konsumsi esensi purba. Tapi mengapa Fang Yuan memilihnya secara khusus, menghabiskan energi dan sumber dayanya untuk menyempurnakannya? Itu karena berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, dia mencuri dari surga dan merampok bumi, dia adalah Yang Mulia terkaya dalam sejarah. Dia menghabiskan seluruh upaya hidupnya untuk menemukan gua luar angkasa legendaris yang dikabarkan. Gua luar angkasa pertama kali digambarkan dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, itu adalah tanah terlarang di tingkat yang sama dengan Sungai Waktu. Di Sungai Waktu, ada sejumlah besar cacing gu jalur waktu. Di dalam gua luar angkasa, ada cacing gu jalur luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghubungkan 5 wilayah, tersembunyi di tempat yang tidak diketahui siapapun. Mendorong pintu dari dalam gua luar angkasa, seseorang dapat mencapai tempat manapun di dunia. Pintu yang menghubungkan gua luar angkasa juga dikenal sebagai pintu luar angkasa. Pintu luar angkasa ada di mana-mana, bisa di celah sempit, atau di langit yang luas dan tak terbatas. Di mana ada ruang, ada pintu ke gua luar angkasa. Tetapi dari dulu hingga sekarang, sangat sedikit orang yang bisa menemukan gua luar angkasa, belum lagi masuk ke dalam. Sepanjang sejarah manusia, hanya satu orang yang berhasil masuk dan keluarnya. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menemukan resep cangkir perspektif bergerak gu, niatnya adalah mengirim cangkir perspektif bergerak ini gu ke dalam gua luar angkasa, dan mengeluarkan sejumlah besar cacing gu liar di dalamnya. Tapi dia gagal, namun berhasil. 400 tahun kemudian, tanah yang diberkatinya digali, dan semua jenis gu immortal bersaing untuk memperebutkannya. Resep cangkir perspektif bergerak gu juga disebarkan sebagai hasilnya, efeknya yang kuat dengan cepat menyebabkan banyak gu immortal merekomendasikannya, dan menjadi terkenal di seluruh wilayah. Fang Yuan mengeluarkan naga emas gu dari bukaannya. Naga emas peringkat 4 gu ditekan menjadi peringkat 3.
Setelah terbang keluar, ia memasuki cangkir perspektif bergerak Gu. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba dalam jumlah besar ke dalam cangkir perspektif bergerak Gu. Cangkir dengan bagian atas emas dan bagian bawah perak ini, segera memancarkan cahaya perak emas yang kuat, melayang di udara. Fang Yuan menarik kembali tangannya, dan mendorong cangkir sedikit ke depan. Cangkir perspektif bergerak Gu bergerak maju, sampai menghilang. Pertama, sisi-sisinya menghilang, dan kemudian setengah cangkir hilang, akhirnya menghilang di udara. Ge Yao tiba-tiba berdiri, menatap dengan mata terbuka lebar saat dia melihat pemandangan aneh ini. Pada saat yang sama, jauh di benua tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Little Hu Immortal tiba-tiba memiliki perasaan, segera berteleportasi ke ruang rahasia istana Danghun. Di ruang rahasia, cangkir perspektif bergerak Gu memancarkan cahaya bersinar saat melayang di langit. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, ia bergerak maju perlahan sebelum menghilang di udara. Ketika cangkir perspektif Gu benar-benar menghilang, Fang Yuan mengulurkan kedua telapak tangannya sejajar dengan tanah saat dia mengaktifkan esensi purbanya lagi. Tiba-tiba, cahaya perak keemasan meledak di telapak tangannya. Segera setelah itu, Ge Yao melihat tepi cangkir muncul, secara bertahap tumbuh menjadi setengah cangkir, dan akhirnya, seluruh cangkir muncul dari udara tipis. Ketika cahaya memudar, cacing Gu seperti cangkir mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Selesai. Fang Yuan bergumam, melihat cangkir ini, dia tahu bahwa rencananya tidak lepas kendali. Senior Chang San Yin, apa yang kamu lakukan? Gu ini sepertinya tidak benar. Ge Yao berjalan beberapa langkah menuju Fang Yuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan cara apa? Fang Yuan tertawa ringan, mengeluarkan batu purba dan memulihkan esensi purbanya dengan cepat. Ge Yao tidak berbicara, dia hanya menatap cangkir perspektif Gu yang bergerak, ketika tiba-tiba matanya bersinar, saat dia berteriak, Gu ini tidak sama, awalnya bagian atas emas dan bawah perak, tetapi sekarang bagian atas perak dan bawah emas. Fang Yuan tertawa, itu benar, tidak hanya ada satu perspektif yang bergerak Gu, ada dua. Kedua cacing Gu ini, satu adalah bagian atas emas dan bawah perak, sedangkan yang lainnya adalah bagian atas perak dan bagian bawah emas. Keduanya bersama-sama, membentuk cangkir perspektif bergerak lengkap Gu. Sebelum Fang Yuan pergi, dia membawa satu bersamanya sambil menempatkan yang lainnya di tanah yang diberkati Hu Immortal. Ketika dia menyuntikkan esensi purbanya, dua cangkir perspektif bergerak Gu memasuki gua luar angkasa, dan bertukar posisi satu sama lain di dalam gua luar angkasa. Orang yang berada di tanah yang diberkati dengan demikian datang ke Fang Yuan. Adapun cangkir yang menampung naga emas Gu, itu kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Di masa lalu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri ingin mengandalkan cangkir perspektif bergerak Gu untuk mencuri cacing Gu di dalam gua luar angkasa. Dia gagal dan tidak mencapai tujuannya. Tapi cangkir perspektif bergerak Gu, dengan cara lain, sukses besar. Menggunakan gua luar angkasa yang ada di mana-mana, sepasang cangkir perspektif bergerak Gu dapat bertukar di gua luar angkasa dan mengangkut sumber daya antara dua tempat. Yang terpenting, itu adalah peringkat 5, itu bukan Immortal Gu yang unik. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama pertempuran kacau di 5 wilayah, cangkir perspektif bergerak Gu adalah Gu yang harus dimiliki oleh semua faksi. Bahkan Gu Immortals bersaing untuk itu. Fang Yuan mengeluarkan surat dari cangkir perspektif bergerak Gu ini. Itu ditulis oleh Hu Immortal kecil, menyatakan situasi saat ini di tanah yang diberkati. Fang Yuan hanya berada di padang rumput beracun selama 5 hingga 6 hari, tetapi sebulan telah berlalu di tanah yang diberkati Hu Immortal. Surat itu menyatakan bahwa selain Gunung Danghun, semuanya berjalan dengan baik. Sekte Bangau Abadi menyarankan transaksi lain, tetapi menurut instruksi Fang Yuan, Hu Immortal kecil menolaknya. Jika mereka melakukan lebih banyak transaksi, Sekte Derek Abadi akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengetahui bahwa Fang Yuan tidak berada di tanah yang diberkati. Fang Yuan berada di dataran utara, tetapi dia masih peduli dengan tanah yang diberkati. Menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu untuk bertukar surat seperti ini, dia dapat mengendalikan situasi di belakang layar, dan skema orang lain tidak akan berhasil. Fang Yuan mengirim surat kembali setelah melihat yang dia terima. Ge Yao benar-benar tersesat, dia tidak bisa membaca karakter benua tengah.
Bersama dengan surat ini, Fang Yuan menempatkan 3 peringkat 4 gu di dalamnya, mantel emas gu, menabrak gu yang menyerang, dan sayap tulang gu. Semakin banyak benda yang ditempatkan di dalamnya, semakin banyak esensi purba yang dikonsumsi oleh cangkir perspektif bergerak gu. Sebaliknya, jarak antara dua cangkir tidak masalah. Ini karena cangkir perspektif bergerak gu diciptakan dengan cara khusus, ia menggunakan bagian terlarang mistis dari gua luar angkasa. Upaya Fang Yuan sebelumnya adalah uji coba. Setelah memastikan bahwa cangkir perspektif bergerak gu berfungsi dengan baik, dia mulai mengirim semua cacing gunya yang berasal dari perbatasan selatan ke tanah yang diberkati, agar Hu Immortal kecil merawat mereka. Di tanah yang diberkati, Hu Immortal kecil berbaring di atas meja, menatap ruang kosong dengan matanya yang besar bersinar. Naga emas gu di cangkir perspektif bergerak gu sudah diambil. Tiba-tiba, cangkir perspektif bergerak gu mulai mengambang lagi, dan memasuki gua luar angkasa. Setelah itu, cangkir lain muncul dan mendarat di atas meja. Little Hu Immortal mengeluarkan barang-barang di dalam cangkir perspektif bergerak gu, dan melihat jawaban Fang Yuan, sangat gembira saat dia berteriak, "Jawaban Tuan!" Hanya dengan satu siklus, esensi purba di bukaan Fang Yuan sebagian besar habis. Dia harus berpegang pada batu purba dan mengisi kembali esensi purbanya lagi. Ge Yao berdiri di satu sisi, secara bertahap mulai mengerti. Dia, yang diliputi rasa ingin tahu, mengajukan beberapa pertanyaan lagi-lagi. Tapi Fang Yuan hanya tersenyum polos, tidak menjawabnya. Bertingkah misterius, itu bukan masalah besar. Gadis itu cemberut, duduk kembali di kursi aslinya dengan tidak senang. Dia duduk, mengerutkan kening saat dia menatap Fang Yuan dengan marah. Fang Yuan benar-benar mengabaikannya, menyebabkan dia semakin marah. Dia disayangi oleh ayahnya sejak muda, dia adalah kecantikan sukunya, tidak ada yang berani meremehkannya. Tetapi selama seluruh perjalanan ini, Fang Yuan tidak memberinya perhatian. Banyak pemuda mengejarnya dengan sangat antusias, menyebabkan temperamennya menjadi lebih sombong. Ge Yao menatap Fang Yuan sebentar lagi, setelah dia memulihkan esensi purbanya, dia mulai menggunakan cangkir perspektif bergerak gu lagi, benar-benar melupakan keberadaannya. Namun kali ini, ketidaksenangan gadis muda dataran utara ini menghilang. Bagaimanapun juga, dia adalah Chang San Yin, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan anak nakal muda dan belum dewasa itu. Di matanya, siapa aku? Hanya junior yang tidak penting kurasa. Berpikir begitu, Ge Yao merasa sedih, saat dia melihat wajah Fang Yuan, dia menjadi linglung. Fang Yuan menggunakan kulit manusia gu untuk mengubah penampilannya, dengan fitur penduduk asli dataran utara, itu lebih cocok dengan rasa kecantikannya. Ketika Chang San Yin masih muda, dia adalah salah satu remaja paling tampan di suku Chang. Kelima wajahnya tepat, hidungnya tajam, mata coklatnya dalam, bibirnya yang tebal menunjukkan kepribadiannya yang gigih. Camingnya sudah memutih, itu menunjukkan pengalaman dan kebijaksanaan seorang pria dewasa. Itu adalah ketertarikan yang kuat pada seorang gadis muda. Saat cahaya nyala api berkedip, ekspresi Fang Yuan berkedip bersamanya, wataknya yang bertekad dan dewasa sangat terasa. Pikiran Ge Yao melayang, dia berpikir diam-diam, orang seperti apa Fang Yuan itu. Keterkejutan ketika mereka pertama kali bertemu, kehangatan ketika dia tersenyum, pengetahuan ketika dia memberinya petunjuk, keberanian ketika dia bertarung, dan ketenangan mutlak ketika dia merobek kulitnya sendiri. Semua adegan ini melintas di hati gadis muda itu sangat jelas, seperti kenangan yang tertanam dalam diri gadis itu. Bagaimana dengan masa lalunya? Ge Yao berpikir lagi. Masa lalu Chang San Yin adalah kisah heroik, tersebar luas di dataran utara. Banyak orang menghormatinya, mencintainya, dan memikirkannya dengan baik. Ketika dia masih muda, reputasinya luar biasa, dia adalah harapan masa depan suku Chang. Dia terkenal dengan sangat cepat, keterampilan perbudakan serigala kelas satunya menyebabkan orang kagum. Yang terpenting, dia benar dan adil, pemaaf dan baik hati, dia tidak pernah menindas yang lemah, berbakti kepada orang tuanya, dan membantu anggota suku yang membutuhkan. Pada saat yang sama dia memiliki rasa persaudaraan dan kesetiaan yang besar, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi sukunya dan melakukan perbuatan besar untuk suku Chang. Dia menikah dengan seorang istri yang cantik, tetapi mendapatkan pengkhianatan dari teman masa kecilnya.
Takdir bermain-main dengannya, menyebabkan pria ini kehilangan ibunya, saudara laki-lakinya yang bersumpah, istrinya yang cantik, dan hampir nyawanya sendiri. Tapi dia selamat pada akhirnya. Mengandalkan kerja kerasnya sendiri, dia merangkak dari jurang kematian, dan menciptakan legenda yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang normal. Pria ini memikul rasa sakit dan penderitaan yang tak ada habisnya, luka dan luka yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam dirinya. Ge Yao memikirkan hal ini dan memiliki keinginan kuat untuk memeluk Fang Yuan, menggunakan kehangatannya untuk menyembuhkan serigala tunggal yang terluka ini, mantan Raja Serigala. Saat api menyala, kayu berderak di bawah api. Tatapan Ge Yao ke arah Fang Yuan menjadi lebih tergila-gila, dia tidak bisa lagi menahan diri. Di bawah api hangat, perasaan seorang gadis muda berkembang dan tumbuh. Ketika Fang Yuan menyelesaikan putaran pertukaran cangkir ini, dan mengeluarkan batu purba untuk memulihkan esensi purbanya, Ge Yao diam-diam membuat keputusan terpenting dalam hidupnya. Dia tiba-tiba berdiri, berteriak ke arah Fang Yuan, Chang San Yin. Jadilah suamiku. Suara itu menyebar jauh dan luas di padang rumput yang sunyi. Apa katamu? Fang Yuan mengerutkan kening, bahkan dengan pengalaman 500 tahunnya, dia tidak bisa mengantisipasi perubahan hati gadis ini. Setelah dia bereaksi, dia tersenyum, berhentilah bermain-main, gadis muda, aku seniormu. Melihat usia kami, saya lebih dari 20 tahun lebih tua dari Anda, putra saya akan menjadi pasangan yang baik untuk Anda. Tidak, Chang San Yin, aku menginginkanmu. Tidak, Chang San Yin, aku menginginkanmu. Suara Ge Yao bergema di padang rumput. Di bawah penerangan api unggun, matanya bersinar terang saat dia menatap langsung ke arah Fang Yuan, Chang San Yin, kamu adalah pahlawan dataran besar ini. Reputasimu meluas jauh dan luas. Anda adalah pria yang bisa saya percayakan sepanjang hidup saya. Usia tidak menjadi masalah. Dulu, bukankah leluhur tua matahari raksasa menikahi wanita muda setiap tahun bahkan setelah dia berusia 1000 tahun? Ekspresi Fang Yuan menjadi gelap, baiklah, jangan membuat keributan. Ge Yao menghentakkan kakinya dan mengangkat suaranya, saya tidak membuat keributan. Chang San Yin, aku sudah sangat tertarik padamu di sepanjang jalan. Baru sebelumnya, aku menemukan bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Saya bersedia memberikan diri saya dan segalanya kepada Anda, tolong terima saya. Gadis muda, aku sudah punya istri. Fang Yuan menghela nafas dan berkata dengan ekspresi yang kompleks. Ge Yao segera menggelengkan kepalanya, istrimu sudah menikah lagi. Bahkan jika Anda merebutnya kembali, saya tidak keberatan. Saya tidak berniat untuk mengambil posisi istri pertama Anda, saya puas menjadi selir Anda. Nenek moyang tua matahari raksasa memiliki ratusan ribu selir kekaisaran, tetapi hanya memiliki satu permaisuri. Namun, Fang Yuan menolak dengan tegas, saya tidak akan menikah lagi. Hatiku sudah tenang, seperti padang rumput beracun ini. Kamu masih terlalu muda dan tidak dapat memahami pikiranku. Selama hari-hari yang saya habiskan di perut serigala di mana saya tidak bisa bergerak sama sekali, saya merasa sangat sakit. Ketika jiwaku melayang di atas dataran yang luas, aku berkeliaran tanpa tujuan, tetapi pikiranku berangsur-angsur meningkat ke ketinggian yang lebih tinggi. Saya mengingat masa lalu saya, menyaksikan hidup dan mati banyak orang. Penderitaan atau kebahagiaan dari kehidupan saya sebelumnya tidak lagi dapat masuk ke hati saya. Saya telah benar-benar terlahir kembali, saya adalah Chang San Yin baru, saya juga tidak akan kembali ke suku Chang. Kalau begitu, datanglah ke suku Geku. Mata Ge Yao bersinar. Dia mengundang dengan sangat tulus, tetapi Fang Yuan masih menolak dan tidak menunjukkan tanda-tanda tergerak. Chang San Yin, apakah hatimu terbuat dari besi? Anda meragukan saya. Apakah Anda ingin saya mengeluarkan hati saya untuk membiarkan Anda memeriksanya, seperti orang-orang batu itu? Ge Yao bergumam, matanya memerah dan air mata hampir jatuh. Melolong. Tepat pada saat ini, lolongan kelompok serigala menandakan bahwa mereka berada di dekatnya. Sekelompok besar serigala janggut beracun tertarik oleh api dan dengan cepat mendekati Fang Yuan dan Ge Yao. Namun, ada sejumlah besar serigala yang beristirahat di samping api unggun. Kedua kelompok serigala segera bentrok satu sama lain dan pertempuran sengit terjadi. Ini adalah kelompok 1000 binatang buas. Perhatian Ge Yao tertarik pada serigala, ekspresinya menjadi serius. Jika sebelumnya,
mereka akan memilih untuk mundur ketika mereka menemukan kelompok serigala skala seperti itu, tetapi sekarang Fang Yuan tersenyum dingin, tidak masalah, situasinya berbeda dari sebelumnya, kami juga memiliki kelompok serigala untuk membantu kami. Ge Yao, saya perlu meminta Anda untuk membatasi Raja Serigala 1000 binatang. Esensi purba saya habis, saya akan datang membantu Anda setelah saya mengisinya kembali. Gadis itu menganggukkan kepalanya, tetapi dia tidak segera pergi, dan malah menatap Fang Yuan dengan tatapan cerahnya. Fang Yuan menatapnya, pergi. Ge Yao mengerutkan bibirnya, tatapannya tegas karena dia masih tetap tidak bergerak. Fang Yuan hanya bisa menggunakan sikap lembut dan berkata dengan lembut, baiklah, saya akan mempertimbangkan masalah ini. Tapi aku ingin jawabannya sekarang. Ge Yao segera berkata, cahaya gelap melintas melewati mata Fang Yuan, tetapi di permukaan dia menghela nafas dan mengusulkan, jika kamu bisa membunuh Raja 1000 binatang ini sendirian, aku akan setuju dan mengambilmu sebagai istriku. Benarkah? Hehe, janji yang kami buat orang dataran utara tidak akan pernah bisa dipatahkan. Mata Ge Yao bersinar terang pada jawaban ini, oke, kalau begitu tunggu saja. Niat bertempur memenuhi hati gadis itu dan dia menyerang menuju medan perang, langsung menghadapi Raja Serigala 1000 binatang. Menatap perginya, senyum Fang Yuan dengan cepat menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian. Dia tidak menyangka Ge Yao akan begitu tertarik padanya, perasaan cinta sudah berakar jauh di dalam dirinya. Namun, dalam hal cinta, hal ini selalu tidak masuk akal dan sangat sulit untuk disimpulkan dengan akal sehat. Dahulu kala, bulan kuno yang terpencil mendaki Gunung Chengbai dan bertemu dengan pengejaran manusia batu. Menurut kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari. Renzu tidak dapat menyelamatkan putra sulungnya Grand dan Gritsun, dan pada titik terakhir kebangkitan, dia membuat kesalahan besar dan tersapu oleh sungai aliran balik kembali ke lembah Luopo. Putri sulungnya Desolate Ancient Moon mendengar hal ini dan ingin menyelamatkan ayahnya. Namun, seseorang harus memiliki bantuan keberanian Gu dan iman Gu untuk memasuki pintu hidup dan mati. Tapi Gu ini bersama ayahnya Renzu. Bulan kuno yang terpencil tidak dapat memasuki pintu hidup dan mati. Dia ingin menyelamatkan Renzu tetapi tidak punya cara, jadi dia meminta bimbingan dari kognisi Gu. Kognisi Gu memberinya dua metode. Metode pertama adalah memasuki gua luar angkasa, lalu membuka pintu luar angkasa untuk langsung bergerak ke sisi Renzu. Dia kemudian bisa menggunakan gua luar angkasa untuk melarikan diri dari pintu hidup dan mati. Namun, metode ini hanya bisa menyelamatkan jiwa Renzu dan tidak bisa membangkitkannya. Metode kedua adalah mendaki ke puncak Gunung Chengbai dan menemukan satu-satunya kesuksesan Gu. Selama dia membuat harapan untuk sukses Gu, dia bisa menyelamatkan Renzu dan membiarkannya berhasil bangkit. Bulan kuno yang terpencil sudah tahu tentang keberadaan gua luar angkasa, tetapi dia tidak tahu bagaimana menemukan gua luar angkasa. Selain itu, untuk membiarkan ayahnya benar-benar bangkit, dia harus pergi ke Gunung Chengbai. Gunung Chengbai tidak tinggi dan seperti gundukan. Itu aneh karena terbuat dari jutaan dan jutaan kerikil. Kerikil ini sebenarnya adalah kegagalan Gu. Dan hanya ada satu keberhasilan Gu, di puncak Gunung Chengbai. Bulan kuno yang terpencil berjalan ke kaki gunung dan mulai mendaki gunung. Gerakannya membangunkan cinta Gu yang sedang tidur di dekatnya. Love Gu sangat marah karena tidurnya terganggu dan ingin membalas dendam terhadap bulan kuno yang terpencil. Ia menggunakan kekuatan uniknya untuk membangkitkan sepotong batu. Batu itu mendapatkan kehidupan karena cinta Gu dan menjadi manusia batu. Manusia batu itu tinggi dan perkasa, tubuhnya dipenuhi emas, perak, tembaga, dan besi, terlihat sangat mempesona dan cantik. Setelah manusia batu itu lahir, hal pertama yang dia lihat adalah bulan kuno yang terpencil. Kecantikannya yang mengejutkan segera menaklukkan hatinya. Dia mulai mengikuti di belakang bulan kuno yang terpencil, dan saat dia melihat pemandangan belakangnya yang cantik, hatinya dipenuhi dengan cinta. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berlari melewati bulan kuno yang terpencil dan memblokirnya, berteriak keras, wanita cantik, penampilanmu sangat mempesona, tubuhmu sangat anggun dan temperamenmu sangat mulia. Saat pertama kali aku melihatmu, aku ditundukkan olehmu. Kamu adalah cintaku, tolong terima cintaku padamu.
Fisik Rockman itu sangat besar, benar-benar menghalangi jalur bulan kuno Desolate. Desolate Ancient Moon sedikit mengerutkan alisnya dan mengukur manusia batu sebelum berbicara dengan dingin, cinta, benda apa itu? Kamu ingin aku menerima cintamu, tapi di mana? Itu. Manusia batu itu segera melepas potongan besi dari tubuhnya dan menawarkannya kepada bulan kuno yang terpencil, wanita cantik, ini ketegasan saya. Aku memberikan semuanya padamu, ini cintaku. Bulan kuno yang terpencil dengan kecewa menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik dengan potongan besi ini. Rockman itu linglung sebelum mengeluarkan potongan tembaga dari tubuhnya dan menumpuknya di atas potongan besi, wanita cantik, ini adalah kekerasan kepala saya. Aku memberikan semuanya kepadamu karena ini adalah cintaku. Bulan kuno yang terpencil dengan tidak sabar berkata, tolong pergi, saya tidak tertarik pada cinta, saya perlu menyelamatkan ayah saya. Manusia batu itu panik melihat Dewi hatinya tidak tergerak. Dia berlutut dan mengambil keputusan, mengeluarkan semua keping perak di tubuhnya dan menumpuknya di atas kepingan tembaga, wanita cantik, ini martabat saya. Aku memberikan semuanya padamu, ini akan membuktikan cintaku padamu, kan? Alis berkerut Desolate Ancient Moon semakin dalam, dengar, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Manusia batu itu menjadi lebih cemas dan mengeluarkan semua keping emas di tubuhnya dan meletakkannya di atas kepingan perak, wanita cantik, ini kepercayaan diriku. Aku memberikan semuanya padamu, mereka mewakili cintaku padamu. Desolate Ancient Moon menghela nafas dalam-dalam, Rockman, untuk mengungkapkan cintamu padaku, kamu melepaskan ketegasanmu, meletakkan keras kepalamu, kehilangan martabatmu dan bahkan melepaskan kepercayaan dirimu. Namun, apa yang saya lihat adalah Rockman yang sangat jelek. Bangunlah, aku tidak bisa menerima cintamu, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah kehilangan dekorasi emas, perak, tembaga, dan besinya, manusia batu itu tampak sangat kecil dan lemah, bahkan tampak lucu. Itu kehilangan semua keindahan dan kekuatan yang dimiliki sebelumnya. Manusia batu itu menangis dan memohon kepada bulan kuno yang terpencil, lalu, bagaimana saya bisa mendapatkan cinta Anda? Desolate Ancient Moon cemas, tetapi manusia batu itu terus berlutut di tanah. Dia memikirkan sebuah ide dan mengubah ekspresinya untuk menunjukkan senyuman, Rockman, karena kamu mencintaiku, keluarkan hatimu yang sebenarnya untuk aku lihat. Manusia batu itu membuka dadanya tanpa ragu-ragu dan menawarkan hati merahnya kepada bulan kuno yang terpencil. Bulan kuno yang terpencil mengambil hati dan segera menyimpannya. Manusia batu itu kemudian berkata, sekarang, aku bisa mendapatkan cintamu, kan? Bulan kuno yang terpencil menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu menawarkan hatimu, itu tidak dapat ditukar dengan cintaku. Chang San Yin, lihat ini. Seluruh tubuh Ge Yao basah kuyup oleh darah dan luka-luka, napasnya kasar saat dia berjalan menuju Fang Yuan dengan kepala Raja Seribu Serigala di tangannya. Dengan hilangnya Raja Serigala mereka, kelompok serigala penyerang runtuh dan melarikan diri. Fang Yuan perlahan berdiri dan mengangguk, kamu membunuh Raja Seribu Serigala. Ge Yao menunjukkan penampilan luar biasa dalam pertempuran, tetapi dia menderita luka parah. Seluruh wajahnya berlumuran darah dan esensi purbanya benar-benar mengering. Dia memandang Fang Yuan dengan mata berbinar, Chang San Yin, kamu adalah seorang pahlawan, kamu tidak akan kembali pada kata-katamu, kan? Tentu saja aku tidak akan. Cintamu telah menggerakkanku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah istriku. Fang Yuan menatap Ge Yao dalam-dalam, lalu selangkah demi selangkah, dia mendekat dan memeluknya. Gadis itu mengendurkan tangannya, kepala Raja Serigala jatuh ke tanah, dan dia dengan penuh semangat memeluk Fang Yuan kembali. Nafasnya dipercepat dan jantungnya berdebar kencang, momen ini bahkan lebih menegangkan daripada ketika dia melawan Raja Serigala. Dalam pelukan hangat Fang Yuan, dia merasakan kebahagiaan dan matanya memerah. Ci, suara lembut tiba-tiba bergema. Wajah gadis itu menegang dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari pelukan Fang Yuan, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Di sana, belati tajam telah menembusnya. Itu adalah serangan fatal bagi tubuh dan pikirannya. Wah, mengapa? Ge Yao menatap Fang Yuan dengan tidak percaya, tubuhnya yang halus bergetar, dan tatapannya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, keterkejutan dan keraguan.
Fang Yuan memandang gadis itu dan berkata, tanpa ekspresi. Dia berbicara tentang cerita itu dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari. Manusia batu itu panik melihat bulan kuno yang terpencil telah menyimpan hatinya. Dia berkata, wanita yang tidak berperasaan, hati dinginmu telah membuatku putus asa. Karena aku tidak bisa mendapatkan cintamu, maka tolong kembalikan hatiku. Tanpa hatiku, aku akan mati. Tapi bulan kuno Desolae tidak mengembalikan hatinya dan menyaksikan dia perlahan mati. Mengapa? Aku sangat mencintaimu, mengapa kamu membunuhku? Manusia batu itu berteriak sebelum kematiannya. Bulan kuno yang terpencil menatapnya dengan kasihan, tetapi suaranya tenang, Rockman, aku tidak ingin membunuhmu. Tapi Anda menghalangi jalan saya menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Setelah Ge Yao mendengar jawaban ini, dia tidak bisa lagi berdiri dan pingsan di tanah. Aura kematian yang padat membuat tubuhnya semakin dingin. Gadis itu mengangkat kepala kecilnya, memperlihatkan lehernya yang indah seperti angsa. Dia menatap langit malam yang gelap dan tertawa sedih. Dia tertawa hanya selama beberapa detik sebelum air mata jatuh di wajahnya. Dia memandang Fang Yuan, tatapannya masih mengungkapkan cinta yang mendalam seperti sebelumnya, Chang Sanyin. Saya tidak tahu bagaimana saya menghalangi jalan Anda menuju kesuksesan. Tapi sekarang, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak membencimu. Mungkin Anda ingin membalas dendam. Aku akan menyerahkan semua cacinggu milikku padamu, aku harap mereka dapat berguna bagimu dalam jalanmu menuju kesuksesan. Batuk-batuk. Gadis itu batuk darah dan memohon kepada Fang Yuan dengan senyum sedih, aku akan mati, tetapi sebelum aku mati, aku punya sedikit bantuan untuk diminta. Saya harap Anda bisa memeluk saya benar-benar ingin merasakan pelukan hangat Anda. Namun, Fang Yuan tidak bergerak, tatapannya dingin menatap gadis itu. Dia memandang gadis itu dan melihat ekspresinya menjadi lebih kaku saat vitalitas meninggalkannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, gadis seperti bunga itu menjadi mayat sedingin es. Fang Yuan terdiam lama saat dia melihat wajah Ge Yao. Bersambung.